Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak adalah Ridwan, milik dan pengajar di Bimbel Privat Ridwan Ali. Hari ini akan kakak jelaskan tentang bagaimana menentukan golongan dan periode dari konfigurasi elektron Aufbau. Nah, materi ini dipelajari di kelas 10 tentang kimia. Oke, kita mulai aja. Di konfigurasi Aufbau, aturannya seperti ini. Jadi ada subkulit-subkulit yang akan diisi oleh elektron, dan aturan pengisiannya adalah sebagai berikut. Pertama, dimulai dari 1s, kemudian 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4F, 5D, 6P, 7S, dan terakhir 5F, 6D, 7P. Ya, urutannya seperti itu. Lalu untuk aturannya di sini ada maksimum elektron yang bisa diisi pada setiap subkulit. Untuk subkulit S bisa diisi 2 elektron, subkulit P 6, subkulit D 10, dan subkulit F 14. Ini maksimumnya, kurang boleh, ya lebih nggak boleh. Nah, kemudian untuk mempermudah pengisian elektron atau konfigurasi elektron, kita bisa menggunakan aturan gas mulia, terutama untuk nomor atom yang lebih besar, ya. Nah, di sini bantuannya adalah bisa pakai helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon, di mana setiap atom ini memiliki nomor atom tertentu. Ya, sudah ada di tabel periodik sebetulnya, bisa kalian hafalkan nanti. Nah, urutannya adalah setelah helium itu 2s subkulitnya, setelah neon 3s, setelah argon 4s, setelah kripton 5s, setelah xenon 6s, dan setelah radon 7s. Untuk berikutnya seperti ini, setelah 3s bisa kita lihat, setelah 3s lanjutannya adalah 3p. Ya, kalau setelah 4s, contohnya adalah 3d, ya, dan seterusnya seperti itu. Nah, itu untuk bagaimana membuat konfigurasi Aufbau. Langkah berikutnya adalah bagaimana kita akan menentukan golongan dan periode setelah kita buat konfigurasi elektronnya. Nah, di sini sudah kakak buat tabel. Tabel ini berdasarkan pada setiap subkulitnya. Tadi SPDF ada 4. Lalu bagaimana menentukan golongan dan periodenya. Kalau untuk menentukan golongan, kita bisa lihat dari pangkatnya. Pangkat itu maksudnya yang diisi nanti di bagian atasnya. Nah, seperti di atas ini atau di atas ini. Tadi maksimum elektronnya. Nah, kalau golongan itu pada subkulit S, maka sama dengan pangkatnya. Jadi kalau pangkatnya 2, berarti golongannya golongan 2, ya. Dan golongannya adalah golongan A atau golongan utama. Kalau subkulit P, golongannya atau pangkatnya itu adalah ditambah 2. Ya, jadilah golongannya, dan golongannya juga adalah golongan A. Sedangkan kalau untuk subkulit D, pangkatnya ditambah 2 dan golongannya adalah golongan B. Ya, golongan di tabel periodik itu ada 2, golongan utama dan golongan transisi atau golongan B. Nah, kalau subkulit F, dia cuma punya 2 tadi ya, ada 4F sama ada 5F. Kalau 4F, dia golongannya adalah rantanida. Kalau 5F, golongannya adalah aktinida. Nah, kalau untuk periode yang dilihat adalah koefisiennya. Koefisien itu posisinya di sini, ya, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau S, subkulit S, maka koefisiennya sama dengan periode. Kalau P juga sama. Kalau D, koefisiennya tambah 1 jadi periode. Kalau F, koefisiennya ditambah 2. Ya, untuk contoh lebih jelasnya, ini bisa kita lihat. Di atom pertama adalah atom Be, nomor atomnya 4. Nah, dengan nomor atom 4, ini menunjukkan jumlah elektronnya ada 4. Berarti saat kita buat konfigurasinya adalah pertama 1S, kemudian 2S. 1S 2, 2S juga 2. Ya, 2 ditambah 2 jadilah 4. Ini sengaja kakak buat per satu subkulitnya, ya, biar tahu jumlah elektronnya. 2 ditambah 2 jadi 4. Nah, untuk menentukan golongan dan periode itu dilihat dari konfigurasi akhir atau elektron valensi. Nah, jatuhnya berarti dia di sini. Di konfigurasi inilah kita bisa menentukan golongan dan periodenya. Oke, sekarang kita lihat. Di 2S2, dia subkulit terakhirnya adalah S. Berarti kita gunakan aturan ini. Subkulitnya S. Golongannya itu sama dengan pangkatnya. Pangkatnya 2. Berarti golongannya adalah 2A. Sedangkan periode
itu sama dengan koefisien kalau subkulit S. Koefisiennya 2, berarti periodenya 2. Ya, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, atom Si. Elektronnya ada 14. Kalau kita buat konfigurasinya seperti ini. Ya, dimulai dari neon 10, lanjut 3S 2, 10 tambah 2 12, kemudian 3P2 ya, 2 tambah 12 jadi 14. Sesuai dengan nomor atomnya. Untuk menentukan golongan dan periode lihat dari sini. Ya, terakhirnya di 3P2 elektronnya. Berarti subkulit yang digunakan patokannya adalah subkulit P. Subkulit P kalau golongan pangkatnya ditambah 2. Pangkatnya 2 di sini. Ya, 2 ditambah 2 jadilah 4. Ya, kalau golongan biasanya ditulis dalam angka Romawi, ya. Kemudian kalau periode pada subkulit P sama dengan koefisien. Koefisiennya di sini 3. Berarti periodenya adalah 3. Ya, itu contoh yang kedua. Contoh yang terakhir, atom Ag. Ag nomor atomnya 47. 47 jika dibuat konfigurasi jadinya seperti ini. Ya, Kr 36 tambah 2 38 38 tambah 9 47. Berarti penentuan golongan dan periodenya dari sini. Nah, kalau dia berakhir di D, ada pengecualian, tapi tidak semua. Pengecualiannya adalah pada saat D7, D8, D9, dan D10. Di sini kita punya akhirannya D9. Soalnya kalau kita gunakan patokan ini 9 ditambah 2, golongan 11B nggak ada. Ya, karena golongan B itu hanya 1 sampai 8. Ya, jadi pengecualiannya ada 4 aja. Berarti kalau D9 golongannya adalah 1B. Nah, kalau untuk periode tetap bisa mengacu dari sini. Kalau untuk subkulit D, koefisiennya ditambah 1. Sini koefisiennya 4, ditambah 1 jadi 5. Ya. Oke, itulah materi yang bisa kakak berikan hari ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.